Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terus tancap gas menjalankan sejumlah kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan langkah itu, Purbaya melakukan bersih-bersih di kementeriannya. Purbaya pun menggelar inspeksi mendadak di Direktorat Jenderal Bea Cukai memeriksa langsung proses arus barang di jalur hijau Pabeanan. Sementara itu, di Direktorat Jenderal Pajak, Purbaya telah menandatangani keputusan pemecatan terhadap 26 pegawai pajak karena terbukti menyalahgunakan wewenang mempermainkan uang negara. Ya, sejak menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya dikenal dengan gaya bicara blak-blakan. Julukan koboi pun melekat padanya. Namun gaya ini tak selalu diterima. Ketua Komisi 11 DPR RI, Muhammad Misbakun, sempat mengkritik Purbaya agar tidak terlalu menyoroti urusan kementerian lain. Aku hanya foto aja ya. Kita foto aja. Kita foto, yang jawab Menteri Keuangan. Oke, Belum lama ini, Menku Purbaya kedapatan ditinggal oleh rombongan Menteri Koordinator dalam sesi wawancara media usai acara Danantara. Peristiwa ini memunculkan sinyal akibat beberapa pernyataan Purbaya yang memicu ketegangan di antara anggota kabinet. Salah satunya adalah pernyataan terkait utang proyek kereta cepat yang enggan dibiayai melalui APBN. Namun Purbaya tak berencana mengubah gaya bicara yang lugas dan ceplas-ceplosnya. Purbaya pun berseloroh, gaya tersebut justru mendapatkan dukungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tim TV One mengabarkan. Menkyu Purbaya ini kemudian menjadi bintang di sosial media. Oke. Bahkan juga di masyarakat menjadi idola baru. Kalau Philip bilang idola apa? Ini idola Gen Z begitu ya, bagaimana kemudian masyarakat juga mulai mencintai. Tapi kan yang kemudian menjadi ramai, apakah memang Pak Purbaya ini merupakan sosok idola baru di finansial atau justru menjadi sosok yang kontroversial? Nah. Karena di beberapa kesempatan juga kita melihat bagaimana gestur, gimmick-gimmick dari beberapa kementerian Kabinet Merah Putih juga yang dalam tanda kutip ya, mereka menilai kok mulai agak menjauh nih dari Pak Purbaya. Nah, Ini kita akan bahas ya dengan pakarnya. Sudah hadir di studio. Ada pakar komunikasi politik Bang Effendi Ghazali. Selamat pagi Bang Ege. Selamat pagi Bang Ege. Gak ngomongin bola pagi ini, ngomongin nanti ekonomi. lompatnya dari bola. Oke. Oke, kemudian ada ekonom dan pakar pasar modal Bang Lucky Bayu Purnomo. Selamat pagi Bang Lucky. Ya. Saya mau langsung ke Bang Ege yang tadi kayaknya langsung cengengesan begitu ya, Pak. Saya sampaikan bagaimana kemudian gestur dari Pak Purbaya yang memang mulai diidolakan oleh rakyat kita, tapi kok seperti pedang bermata dua, bagaimana kemudian beberapa kabinet Merah Putih kok sepertinya mulai agak serem nih kayaknya ada Pak Purbaya begitu. Melihatnya seperti apa, Bang? Jadi untuk jawab pendeknya, mula-mula kontroversial ya, harus diakui ada beberapa pernyataan kontroversial, lalu masuk ke tune in. Kalau mau diangkat ke level teori, nggak usah panjang-panjang, dulu simulakra, sekarang masuknya ke algoritma rasa. Ya kan? Rasa kan? Yang Anda bahas ini rasa. Sehingga kalau tadi pertanyaannya apakah antara realita dengan pencitraan, kurang lebih begitu, ini pelan-pelan harus mulai menyatu. Saya ngambil contoh siapa yang sudah berpengalaman, kemudian apa akibatnya bagi publik ya. Nih, walaupun contohnya bola, tapi menarik kan? Menurut Anda, Patrick Kluivert itu dalam kontraknya diminta membawa Indonesia ke Piala Dunia atau enggak? Kan kata PSSI enggak, tahun depan. Nah sekarang kalau enggak, kenapa dipecat? Oke, ini seperti analoginya seperti bola begitu ya? Kan? Artinya akhirnya untuk memuaskan hasrat media begitu sosial, media sosial dipecat. Dulu STY waktu Piala AFF 2024 itu di kontraknya harus juara atau regenerasi pemain. Regenerasi pemain juga salah satunya yang diminta. Enggak, di mana-mana regenerasi pemain. Di kontraknya juara. Oke. Tapi kan kemudian berarti ini maksud saya juga salah satu yang berbahaya bagi Pak Purbaya begitu. Nah, balik ke situ, saya mau mengatakan gini, pada awalnya memang kontroversial. Di sini betul ya digambarkan gaya koboi. Tepatnya ceplas-ceplos atau bahasa-bahasa pendek. Ya kan? Nah, tetapi pada pelan-pelan ketika dia mulai masuk dengan menggerakkan ekonomi yang sesungguhnya. Kemudian ada juga ditambah dengan algoritma rasa juga loh. Mulai duduk makan pinggir jalan pakai jas. Sering sekali ya bagaimana video-video Pak Purbaya viral makan di pinggir jalan begitu ya. Dulu mungkin bicara sendiri, sekarang sudah ada tim. Nggak tahu nih Lucky yang lebih tahu ya. Kan Tapi timnya bagus manajemen medsos. Jadi kalau Anda tanya sama saya, pertanyaannya menjadi begitu bahwa ada nanti hal-hal yang harus dijelaskan oleh Lucky soal
apakah ini betul-betul membawa kesejahteraan ekonomi bagi rakyat? Kan itu yang paling terasa. Ya. Algoritma rasa tuh ujungnya itu. Kalau dia berbeda, oh ya semakin terlihat sisi kontroversialnya. Atau orang nyari-nyari lagi. Dulu bilang begitu hasilnya enggak. Dulu bilang begitu hasilnya enggak gitu. Sementara ini pada hari ini mulai tune in tuh ke sana gitu. Tapi untuk seorang Menkyu, gaya komunikasi seperti itu apakah tidak masalah? Ini yang menjadi menarik, yang harus diteliti nih. Biasanya Menkeu, Menteri Keuangan itu harus mencerminkan hal-hal yang stabil. Bicara sedikit gitu ya pada waktu-waktu yang tepat gitu. Bahkan kalau Sri Mulyani dulu ada kegiatan tertentu misalnya sama keluarga atau apa itu menjadi menarik kan gitu. Karena nggak terlalu banyak dilakukan gitu. Kalau ini kan ya memang koboi gitu. Jadi nah, apakah ini tetap bisa menjamin stabilitas ekonomi ditambah dengan terobosan-terobosan misalnya tadi ya, menggerakkan ekonomi rakyat 200 triliun ya, Betul. mulai disebar. Dan yang himbara ya. Yang terakhir ada juga beberapa isu yang kontroversial. Nanti kalau kita mau masuk ke situ, Satgas BLBI bubarin lah katanya, ya kan? Ditambah lagi misalnya yang paling menarik justru menurut saya adalah dia mampu menunjukkan kalau dulu kata orang, ini kan orangnya Pak Luhut. Betul ya? Betul. Ketika ada usulan family office, Malah justru ditolak. dia bilang enggak. Family office itu adalah orang-orang terkaya dari mana-mana, itu diajak berinvestasi di Indonesia gitu ya, diberikan kemudahan-kemudahan dengan catatan itu akan menggerakkan ekonomi rakyat gitu ya, ada multiplier effect-nya gitu ya, sejauh pemahaman saya gitu. Terus ditanya kepada dia bilang enggak, itu mendingan urusan privat aja lah gitu, jangan bawa APBN. Ini kan menjadi menarik, karena orang dulu bilang enggak, ini orangnya Pak Luhut misalnya gitu ya, sempat gitu. Nah, Anda lihat ya beberapa hal ini, arahnya dibaca oleh Gen Z gitu sebagai boleh nih, mari kita lihat selanjutnya apa gitu. Oke, Bang Luki mungkin Purbaya efek ini dampaknya untuk ekonomi dan pasar modal seperti apa? Ya, jadi kalau kita ingin buat satu landscape ya, nah saya akan jelaskan tahap demi tahap. Pertama tadi bicara masalah efek ya. Jadi efek itu kalau di pasar modal dan di dunia ekonomi itu pasti ada. Karena efek itu dihasilkan dari perasaan sensitif dan perasaan reaktif. Nah, kalau kita mau hubungkan rasa tadi. Nah, jadi pertama buktinya apa? Nah, bukti pasar itu sudah reaktif dan sensitif itu adalah indeks harga saham gabungan yang pada Jumat kemarin ditutup di angka 7.915. Nah, jauh sebelum itu indeks itu belum pernah mencapai teritori tersebut. Artinya apa? Indeks sempat menguji level tertinggi yang sudah dicapai per akhir pekan kemarin. Nah, level tertinggi tersebut menjadi salah satu indikator bahwa pasar sensitif dan reaktif terhadap efek adanya PYS, Purbaya Yudhistira Dewa gitu. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita lihat segala tindakannya itu ingin mencerminkan kemurnian. Jadi apa yang dilakukan itu memang ya begitulah orang pasar yang ingin menjelaskan tindakannya dan sikapnya itu murni berdasarkan apa yang dipikirkan gitu. Artinya Pak Purbaya sejauh ini dari awal kepemimpinannya memperbaiki sentimen pasar melalui bagaimana reaksi masyarakat terlebih dahulu seperti itu. Kalau melihatnya, Bang Luki. Apakah harga berubah karena persepsi pasar, ataukah persepsi pasar yang merubah harga? Nah, jadi dua komponen itu secara saintifik ada namanya signaling teori. Ya kalau kita prakteknya, jadi saya akan bicara teori dan praktek nih. Jadi signaling teori itu harus di-trigger, sinyalnya apa? Contoh, kita kaya bersama, ya kan? Nanti kita kaya bersama itu salah satu trigger. Nah, tapi kenyataannya dalam signaling teori, sinyal itu diberikan dan pasar menyambut sinyal itu. Artinya bisa komunikasi. Ada perangkat, ada device-nya, ada sinyalnya. Kalau yang dulu, kalau saya nanti berhasil membangun ekonomi sampai 6 dan 7%, rakyat tidak akan demo, akan sibuk cari kerja dan makan enak. Ya. Itu signaling baru. Ya, itu signaling. Belum sampai ke sana ya, rakyat kita belum makan enak kan.
Ya, tapi Tapi sinyalnya sinyalnya ke sana. Oh. Nah, ini jadi ini menarik loh, di algoritma rasa Iya. mengatakan ya, rasanya itu harus ada. Rasa dulu terlebih Oh dahulu iya ya. dong, contohnya gini, kita walaupun kita bertengkar sekarang soal sepak bola, Iya. itu sudah sampai babak keempat loh gitu. Ya, betul. Betul Rasa ya? cinta juga rasa Jadi, bangga Iya, juga. kalau dia rasa- cuma berhenti di rasa- tiga kedua, kalau dia cuma berhenti di babak kedua, nggak jalan Ini algoritma Bang, rasanya. iya. rasa enak dulu nanti tambah. Rasa bangga Itu begitu ya. logis ya. Itu maksudnya. pertaruhan juga dengan Rocky Gerung Oke. ya. Iya. Katanya kalau itu tercapai, Rocky Gerung minta maaf. Minta maaf ya. Nah, jadi itulah kira-kira sudah ada rasa dan memang harus dibuktikan. Artinya apa? Pengaruh pasar itu mengakibatkan efek. Efek yang paling murni kita lihat adalah kinerja indeks harga saham gabungan. Yang kedua, ketika adanya tindakan-tindakan seperti apa rilis 200 triliun. Kalau kami melihat ya, dulu kita melihat nota APBN, kemudian kebijakan, kemudian era APBN, zaman dulu ada banyak sekali kebijakan. Kita lihat itu dalam kondisi yang statis. Oke. Oh, berarti apa? Anggaran daerah sekian, kemudian nanti untuk belanja sekian, KL, kementerian lembaga sekian. Kita lihat statis. Apakah sektor-sektor yang menarik dalam formasi APBN tersebut? Nah, itu kita lihat dalam kondisi statis karena apa? Sudah dianggarkan, apakah rilis atau tidak misalnya gitu. Nah, sekarang kita melihat dalam kondisi yang dinamis. Dinamis itu apa? Apakah sektor ya, apakah itu plantation, kemudian banking, kemudian mining dan sebagainya, itu sesuai tidak dengan kebijakan. Jadi kita lihat APBN ini justru sekarang menjadi instrumen, sinyal yang mempengaruhi pasar. Kondisi pasar juga mempengaruhi apresiasi untuk APBN. Oleh sebab itu kita lihat GDP kita yang terakhir yang ada di 5,12, menurut pendapat saya itu targetnya ada di 5,6 ya, ke depan 5,6. Kemudian indeks harga saham gabungan. Penutupan terakhir di 7.915, itu targetnya ke depan ada di 8.200. Walaupun Pak PS bilang 9.000 dalam jokesnya bersama wartawan, tapi 9.000 itu masih rasional karena apa? Karena angka itu sesuai dengan apa yang ingin dihasilkan dari agregasi ekonomi. Oke, Bang Luki, tapi gaya nyeleneh blak-blakan seorang BenQ ini, pasar melihatnya apakah ini suatu gaya yang meminimalisirkan resiko atau justru terlalu beresiko? Menurut saya dengan blak-blakan meminimalisir resiko ya. Kenapa? Karena hari-hari ini ya, terutama tadi kalau kita bicara Jensen, dia tidak butuh buayan. Dia butuh oke kasih tahu aja. Kita harus ngapain dan sinyalnya apa dan reaksinya seperti apa. Dan itu tipikal ya, kalau kita lihat Gen Z dan sebagainya. Pun di luar daripada Gen Z, pasar membutuhkan sesuatu yang purity, benar-benar murni sebenarnya seperti apa. Oleh sebab itu kan kita lihat apa-apa selalu diacarakan dalam jumpa pers. Misalkan apa? Kemarin panggil Dirjen Pajak. Kemarin deklarasi apa ya? Membaca surat aduan, membuka nomor telepon. Nah, itu juga menarik. Jadi artinya kan selalu ada tadi dua gaya kita ya, Menteri Keuangan yang relatif konservatif, stabil dengan harapan ekonominya stabil, tidak ada gejolak di pasar modal dan lain-lain. Tetapi sekarang ada gaya baru nih. Anda sebut gaya koboi, ada sebut gaya ceplas-ceplos begitu ya. Nah, tetapi memang dalam perjalanan itu memang ada beberapa hal yang biasanya suka dianggap terobosan padahalnya enggak juga gitu. Coba Anda lihat. Halo Pak Wapres, ingat ya? Aduan. Ini bikin halo BenQ. Aduan, betul. Mana coba? Apa coba? Dulu ada SMS khusus ke presiden, ingat ya? Pada zaman Pak SBY ya? Atau apa namanya? Iya pokoknya nomor langsung lah. Ini sama nih. Apakah betul? Aduannya banyak pasti loh. Kalau aduan pajak, bea cukai gitu pasti banyak. 15.000 satu katanya, atau dua dibawa ke konferensi pers. Ya. Nah, mudah-mudahan itu menimbulkan efek getar, kemudian bawa bukan efek jera. Di Indonesia nggak ada jera, Pak. Getar lah minimal, ya kan? Tapi efek getar bahwa hal yang sama tidak bisa terjadi lagi, akan ditindak. Cuma biasanya membuka ini seperti nomor pribadi itu dalam komunikasi nggak ada itu sebetulnya. Anda mau berhadapan dengan 15.000. Itu dia. Tapi kan kalau kita kemudian lihat gaya dari Pak Purbaya melakukan belusukan, kemudian gaya bicaranya yang tadi Bang Effendi juga bilang ceplas-ceplos. Ini
sepertinya kita sudah pernah melihat di Indonesia dari dua gaya ini. Begitu. Ya banyak lah sebelumnya. Lebih kita melihatnya di tahun 2014 ke atas hingga 2024. Banyak lah. Anda mau yang biasa-biasa aja atau sampai yang luar biasa? Nah, nanti kita akan bedah yang mau yang biasa atau yang luar biasa seperti apa di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan dialog kita terkait dengan Menkyu Purbaya, gaya koboi dari Menkyu kita yang baru ini. Bang Ege, gaya koboi ini juga ini sepertinya mengancam harmonisasi dalam tubuh kabinet Merah Putih saat ini. Buktinya pas konvers kemarin ada Menko, terus tiba-tiba ninggalin. Iya. Gimana tuh? Ini kan soal siapa yang bisa bermain dan bisa lancar, siapa yang merasa kesepian agak minggir gitu. Ini tuntutan dari media baru yang saya sebut dengan algoritma rasa. Dulu orang menyebut pencitraan atau simulakra gitu ya. Sekarang enggak, ada algoritmanya. Walaupun dia nanti bisa bertolak belakang nih kalau tiba-tiba memang terobosan ini tidak jalan, nggak dirasakan, balik lagi rasa soalnya. Ya, jadi seperti saya katakan, kita ribut soal bola, tapi ronde keempat. Keren kan? Kalau dia berhenti di ronde kedua, tamat sudah. Algoritma gitu. Rasanya ada di situ. Ada, gitu. karena Rasa sampai bangga, rasa cinta begitu. Nyaris sekali lagi aja, kalau itu menang, seri satu kali sudah ke Piala Dunia gitu. Ya kan? Nah, sama dengan ini. Ada beberapa terobosan-terobosan, sekarang sedang dalam masa tune-in namanya. Yang seperti Anda katakan kan? Gen Z bilang, oh keren ini. Ada terobosan-terobosannya bisa gaya koboi, kenapa enggak gitu. Kalau dulu konservatif gayanya, sekarang gaya koboi, kenapa enggak gitu. Tetapi kalau nanti misalnya, ini taburan 200 triliun yang diharapkan itu apa memperkuat likuiditas, kemudian jalankan roda ekonomi begitu ya. Ternyata enggak. Ya kan, kehidupan itu tidak seperti yang dibayangkan. Kalau indeks harga saham saya nggak tahu, pasti kalian Luki ya, kan bisa naik turun. Dan ada benarnya waktu dia pertama kali ditunjuk turun kan, gitu. Nah sekarang kata Luki stabil. Tapi kan waktu itu ketika mencapai, ketika turun kan Pak Purbaya juga sempat menjelaskan bahwa kita akan menaikkan dengan mudahnya. Tapi kalau kemudian sebelum ke sana, sedikit ke Bang Ege, bahwa gaya yang ditunjukkan oleh Pak Purbaya ini kan seperti kita melihat bagaimana kombinasi dulu ya, di zamannya Pak Ahok dan juga Pak Jokowi. Nah, kalau melihatnya seperti apa tuh? Pertanyaan ujungnya Anda kan itu tadi tuh. Ini seperti apa? Kalau Anda mau yang lebih besar, ya Pak Jokowi pernah jadi presiden dengan itu. Saya mau agak sederhana. Kebetulan Anda menyinggung Ahok. Atau mungkin berarti Pak Purbaya menuju ke sana? Apanya? Menuju presiden. Siapa tahu. Enggak, saya nggak mau berpikir itu. Kalau orang komunikasi politik bicara soal siapa yang jadi presiden dan wakil presiden itu di ujung 2028. Nah, itu setia kami tentang itu. Tapi kembali ke gaya Pak Jokowi dan Ahok, ini menarik nih. Anda loh yang mengungkapkan ya. Pak Jokowi dulu masuk ke gorong-gorong. Ingat ya? Belusukan-belusukannya. Belusukan sampai ke gorong-gorong. Itu termasuk belusukan nggak kalau ke gorong-gorong? Masuk. Belusukan ke kampung-kampung. Kalau ke gorong-gorong? Masuk. Belusukan juga? Belusukan juga. Nah, sebetulnya masukan yang tepatnya, masuk bawah. Lalu yang menarik adalah, kalau Ahok kan ketas-ketus saja. Betul. Ahok agak kurang disukai waktu itu ya. Tapi kan dua-duanya pada akhirnya dicintai masyarakat. Ini maksudnya, pada awalnya kan tinggi. Lalu sempat Ahok kesandung sedikit. Tapi dua-duanya masuk kan, dicintai masyarakat. Yang menarik adalah satu kasus pada waktu itu menarik betul untuk menunjukkan apakah perjalanan ini pencitraan atau betul-betul realita. Jadi Pak Jokowi masuk gorong-gorong, ya. Sesudah itu mungkin jangan-jangan nggak pernah ada orang masuk gorong-gorong lagi. Akibatnya di zaman Ahok lah dibongkar bahwa di dalam situ banyak pencurian kabel yang kulit-kulit kabelnya ditinggal di situ. Waktu diangkut sampai puluhan truk. Jadi maksud saya antara tune-in algoritma rasanya, wah keren. Ada calon pemimpin yang masuk sampai ke bawah. Ada Ahok yang ceplas-ceplos. Tapi gimana tanggapan dari Kabinet Merah Putih Bang Ege? Kemudian kemarin juga sempat viral. Prinsipnya kalau berbasis teori, kalau Anda kesepian minggir. Atau Anda bikin juga hal yang kurang lebih sama. Sejauh kan dua hal nih. Satu main di rasa, algoritma rasa. Yang kedua manfaatnya apa gitu. Nah contoh yang agak lebih praktis. Ini tadi ya, walaupun ini saya nggak terlalu suka menyebut contohnya. Cukai tidak naik gitu ya, untuk produk-produk yang berkaitan dengan rokok. Pasti banyak yang gembira kan, karena ekonomi jalan. Tetapi sejauh mana Anda juga bekerja sama, berkoordinasi dengan orang yang peduli pada kesehatan publik. Baik. Jadi ditegakkan betul tuh, ruang publik untuk merokok itu tidak ada sama sekali. Di ruang publik nggak ada, dibikin ruang-ruang kecil. Salah satunya juga PR-nya mengharmonisasikan
dengan Menko-Menko yang kemarin. Iya, termasuk itu cukai dengan Menko-Menko yang lain. Jangan biarkan orang kesepian, itu juga penting. Oke, baik. Satu dua kali ajaklah sama-sama gitu. Oke, Bang Luki, sebenarnya kalau dari sudut pandang ekonomi dan juga pasar modal, kita butuhnya Menq yang sistematis, teknokratis gitu, atau yang seperti ini, yang dobrak orangnya. Karena kan kita kalau melihat gayanya sangat berbeda jauh dengan Menq sebelumnya, Ibu Sri Mulyani, begitu. Ya, tadi kan ada istilah apakah dibutuhkan teknokratis, kemudian Dobrak. satu lagi Sistematis. sistematis. Nah, saya tambahkan yang dibutuhkan yang paling penting adalah efisien. Ya, jadi apa efisien itu? Apa yang dilakukan itu tercermin di pasar, tercermin di sebuah keadaan gitu. Nah, kalau kita benar-benar mau bongkar itu kondisi pasar ya, ada namanya market efficient hypothesis. Nah, di mana apa yang terjadi di pasar itu pasti tercermin dalam keadaan publik. Apa yang terjadi di keadaan publik itu reflect kepada keadaan pasar. Nah, itulah yang ingin diungkapkan. Kalau kita lihat beberapa momen kan Pak Menteri Keuangan Purbaya Dewa menyampaikan, maaf ya, waktu diundang dalam salah satu forum banyak sekali netizen atau kan antusiasme daripada teman-teman pers menggiring dia masuk ke sebuah forum. Dia juga bilang minta maaf ya, mungkin teman-teman jangan kecewa nih, saya datang seperti artis kan begitu. Walaupun belum ada buktinya, tapi ditambahin di sana ada sih buktinya. Buktinya apa? Indeks naik kenceng gitu, indeks naik gitu. Artinya di sana tujuan orang bijak pada kali pertama dalam mengambil keputusan bukan untuk mencapai kebahagiaan, tapi menghindari rasa sakit. Itu dulu. Jadi yang ingin dibuat itu, yang ingin ditawarkan adalah, oke, kita jangan pikir untung dulu. Nggak sakit aja itu udah bagus. Nah, walaupun semuanya belum terjadi, itu satu. Kemudian yang kedua, tadi bicara masalah mungkin ada yang kesepian atau ditinggal dan sebagainya tadi ya. Harmonis. Itu ya harmonis, saya pikir Akibat kurang harmonis jadi kesepian. ya Dalam konteks algoritma rasa ya. ya. Nah, kalau saya menambahkan konteksnya adalah itu rapat yang terjadi tersebut itu rapat yang dilakukan setelah meeting kepada Danantara. Artinya apa? Memang by competence beliau yang harus bicara. Secara outlook ya, secara garis besar itu. Jadi saya kira Tapi kenapa harus ditinggal? Ya kan bisa aja nunggu. Oh, diajak bareng ya. Ya. Artinya memang by competence harusnya memang beliau selain juga pengawas Danantara. Jadi kita coba framing bahwa keadaan tersebut keadaan yang membahas hampir mayoritas persoalan keuangan, di mana sebagai pengawas kan itu. Walaupun ada menteri-menteri yang lain, saya kira itu bisa dilihat dalam framing yang berbeda. Tapi kalau kita mau ambil keuangan seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya bahwa sebenarnya langkah-langkahnya terhadap sektoral itu dapat dirasakan. Nah, apa rasanya gitu? Nah, misalkan masyarakat umum ya. Baru rasa nih kan? Iya. Masyarakat umum baru rasa. Apakah ada kenyataannya? Ada gitu. Ada kenyataannya. Apakah rasa itu menghasilkan kenyataan? Ada kenyataannya. Bahwa apa? Kinerja sektoral, kalau kita bicara kembali kepada konteks dalam komposisi sebagai ekonom dan capital market spesialis, itu rasanya di bursa memang sudah menguat. Artinya kinerja khusus sektoral di indeks itu sudah menguat dan menghasilkan keuntungan secara pragmatis. Misalkan bagi pelaku saham atau bagi pelaku transaksi. Which is itu dapat benar-benar dirasakan di mana indeks menguatkan gitu. Baik. Jadi kan itu saya menghubungkan rasa sampai kenyataan. Nah, walaupun ini kan rasa masih terlalu pendek ya kan, 8 September ya, ini sampai hari ini. Horizonnya bulan lebih sedikit ya. Horizonnya memang pendek. Nah, oleh sebab itu tadi saya awali apa sih yang efisien kan gitu. Rasa yang ingin diungkapkan kan rakyat efisien. mungkin Berarti sudah apa? dirasakan. Horizon waktunya itu memang tematik. Tematik itu berarti apa? Dibuat secara periodik. Di mana kayak rasa efisien itu? Efisien itu kan rasa yang paling cepat terasa gitu, kurang lebih seperti itu kan tadi di level rakyat, tapi kalau di level pengusaha sendiri apakah juga mendapatkan respon yang cukup baik dengan gaya koboynya Pak Purbaya melihatnya? Dulu zaman Covid itu banyak sekali restructuring perbankan. Ada NPL naik, non performance loan. Karena apa? Berhentinya aktivitas ekonomi dan ekosistemnya berhenti. Akhirnya Pak OJK mengeluarkan satu kebijakan
membuat POJK ya yang mempersilahkan untuk restrukturisasi. Oleh sebab itu bank menawarkan stimulus. Oke, kita tetap berusaha dan kita akan stimulus boleh nunda bayar, kemudian bunga dinegosiasi dan nanti dihitung ulang dengan cara yang lebih bijak. Nah, itu pun belum secara utuh menjadi kenyataan saat ini. Karena apa? Terbukti masih banyak perusahaan-perusahaan yang gagal bayar dan nyaris mengarah kepada kepailitan. Artinya sekarang apa yang ingin dirasakan dan apa nyatanya. Nah, yang dirasakan pada waktu itu adalah restrukturisasi perbankan itu tidak menimbulkan secara menyeluruh kenyataan bahwa usaha itu akan hidup. Masuklah kepada kenyataan bahwa ada 200 triliun yang dibagi kepada Himbara yang itu diminta untuk apa? Didistribusikan. Bagi saya selain pemberian kredit baru, membantu keadaan-keadaan yang dulunya itu mengalami proses rehabilitasi. Belum langsung terasa ya, ini kan tune in dari gelombang algoritma rasanya dulu. Tapi rasanya yang 200 triliun ini butuh berapa lama? Ya, nah. Sampai betul-betul ekonomi bergerak, rakyat bilang, kita rasa ini baru kebijakan Koboi ini baru kita rasakan. Ya, gini, rasanya sudah kita lihat ya secara ada 200 triliun. Tune in lah. Nah, sekarang sentimennya. Kenyataannya apa? Kenyataannya ini saya dari rasa kenyataan sudah diserap. Ya, walaupun belum 100%. Saya juga tidak benar-benar secara pragmatis menyampaikan, tapi memang sudah diserap. Nah, sekarang dari gelombang radio itu kita cari frekuensi biar tune in, biar dapat didengar. Itu tadi. Nah, dari gelombang radio itu kan bersuk kita cari tune in. Nah, masuk tune lah ya. in, nah, Gen Z, netizen masuk ya. Kalau di market itu tune in itu butuh 1 tahun. Ya, kenapa 1 tahun? Karena dihitung dari GDP kuartal, kemudian tahun buku keuangan, kemudian laba perusahaan secara annually yang diungkapkan di situ. Nah, nanti itu akan berakhir kepada kenyataan GDP. Nah, sekarang rasanya kita lihat GDP 5,12. Bagi saya nanti PDB kita itu ada di angka 5,5 sampai 5,6. Artinya Bang Luki setuju untuk mempertahankan gaya koboinya dari Pak Purbaya ini? Setuju karena efisien. Bang Ege, apakah sudah cukup efisien? Saya kembali ingin menyatakan pada hari ini persis loh, dia kok tahu nyetel radio. Frekuensinya. Padahal kita udah nggak nyetel radio lagi, tapi kurang lebih gelombangnya tapi kan masih ada Bang nyetel Ege. radio, gelombangnya tune in. Di algoritma rasanya masuk. Apakah sudah terasa betul? Butuh waktu. Dia baru sekian September gitu. Nah, mungkin sekali lagi di samping tadi pelan-pelan pasti sudah mengembangkan tim lah ya. Di zaman sekarang kan semua mengembangkan tim. Tim medsos, tim media baru. Lalu ngajak juga yang lain supaya yang lain tune in juga, jangan kesepian, jangan ini terlalu menonjol sendiri. Jangan harmoni, semua bisa dengerin. Walaupun dia menyatakan, misalnya yang terakhir dia menyatakan sebentar lagi akan ada penangkapan besar-besaran. Itu dia. Terhadap para penyelundupan. Pasti di belakangnya ada yang tinggi-tinggi, tapi di belakang saya lebih tinggi lagi. Bapak Presiden misalnya. Cuma sekali lagi beberapa kontroversi, beberapa kontroversi harus dikurangi. Ya, itu yang pelan-pelan harus ada pelan-pelan ya. Baik. Terima kasih. Arahnya sudah tune in ya. Bang Ege untuk penjelasannya pada pagi hari ini, Bang Luki juga terima kasih untuk penjelasannya pada pagi hari ini. Tentunya kita masih menunggu bagaimana aksi koboi pelurunya akan kemana dari Pak Purbaya begitu ya. Oke, saat lagi kita akan kembali pemirsa, jangan kemana-mana, masih banyak informasi lainnya di Apa Kabar Indonesia Pagi.